wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Pertama-tama yang kami hormati para sesepuh, murid, Ustaz Iswati, dan para Ustaz atau ulama yang ada di RT Pagi, Iswati dan Bapak Ibu sekalian, serta yang kami banggakan Pak RT, Pak Pur, Warahmatullahi Wabarakatuh, serta Ibu Bapak Ibu sekalian, dan juga pertama patut kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kemarin kami itu belajar dengan Pak yang punya pondok di atas itu namanya siapa? Lupa. Pokoknya hanya ada di pondok di Barang daerah Gorgenal namanya Asyuri, Hari Asyuri. Hanya terkait hamdalah itu aja beliau sampai narik. Memang narik rezeki itu dengan mengucap senantiasa hamdalah. Kenapa kita patut pertama seperti ini mengucapkan hamdalah? Mungkin yang panas mungkin bisa geser. Mungkin 15 menit nanti takutnya garing di situ. Garing kok, garing di pinggir. Harusnya kan fitri lah kalau garing. Mengapa kita pandai-pandai bersyukur? Jawabannya kita kembalikan ke Al-Quran dalam surat Sabta 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Surat Al-Mulk, wa qalilum ma tashkurun. Sedikit sekali di antara hamba-Ku yang mengatakan Allah sendiri dalam firman-Nya surat-surat tersebut yang pandai-pandai bersyukur. Sehingga marilah kita syukuri nikmat yang ada hingga saat ini, termasuk berkumpul, bisa bersendaguro, termasuk tadi saya ketemu Cakman, Masya Allah, bertanya gimana kabarnya, rumahnya di mana, saya di Bunul, Cakman. Kalau 2001 turun di sini, 2016 saya sudah bisa pindah ke Bunul. Jadi termasuk warga di sini, kita mewakili Bapak almarhum. Bapak sekalian, kenapa kita pandai bersyukur? La in syakartum la azidanakum. Kita harus yakin itu ketika kita pandai-pandai bersyukur, insya Allah pasti akan ditambah nikmat-nikmat yang kita rasakan hingga saat ini. Nikmat apa? Bukan waktu kumpul kayak seperti ini. Nikmat berarti sudah geser, sudah tepat. Pasti nikmat, kenapa? Karena berkumpul seperti ini kita kan berharap nanti berkumpul juga di surga. Saya itu sedihnya apa? Membayangkan dulu di sini ada Pak Duki, ada Mbak Rustam, ibu juga, kemudian ibu Mas Pakmi, siapa lagi Pak Bukit, termasuk bapak saya. Kita coba tengok kanan kiri. Beliau sudah dipanggil, sehingga kita yang masih ada ini kita diberi kesempatan untuk memperbanyak daripada amal-amal. Kalau kita putar buktinya, kita memperbanyaknya juga kita niatkan untuk orang tua kita, sehingga beliau di sana benar-benar mendapatkan derajatnya diangkat, surganya juga diberikan. Bapak sekalian, teriring doa, mudah-mudahan semua berharap puasa kemarin itu berharap diterima atau boten? Amin. Masih pertanyaan, aku sudah amin belum? Berharap diterima atau boten? Pasti semua harap diterima. Kalau aku tak poso, gak diterima, gak apa-apa, gak mungkin kan? Aku tak poso, pasti dalam hati kecil sebagai orang beriman berharap semoga diterima. Dan garis lanjutannya wis kayak semoga diridhoi oleh Allah. Kenapa diridhoi? Karena ketika diridhoi nanti hasilnya apa? Langgeng. Karena Ramadan kemarin itu bulan pembelajaran, paling enak itu poso. Tapi jelang rioyo biasanya suasana sudah beda. Di rioyo masuk di sini ya, kami merasakan orang tua perantau mesti bagian tunggu kampung. Karena kampungnya aduh, di Flores nyebrang laut itu berapa jam? Dulu naik kapal laut 3 hari 2 malam, capek. Terus kau baru-baru soalnya muli maksudnya. Gitu ya, kita syukuri Bapak sekalian. Kenapa kita ingin harus diridhoi seperti itu? Karena memang kata Umar, sahabat Rasul itu, Innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah itu menyembunyikan 6 perkara di balik
6 perkara. Salah satunya adalah ridho Allah itu disembunyikan di dalam ketaatan kita. Kita kemarin semua poso mau betul. Kecuali yang libur, semua poso. Kita sedekah kan? Nggak perlu saya tanyakan ya. Baca Quran semua kan semangat semuanya. Bahkan aku kata minggu dulu. Tetapi Bapak sekalian, apakah yang kita lakukan itu diridhoi apa enggak? Ternyata tadi disampaikan umat, ridhonya Allah itu disembunyikan di balik ketaatan kita. Ngaji itu bentuk ketaatan kita, poso bentuk ketaatan kita, sedekah bentuk ketaatan kita, dan lain sebagainya. Ternyata apakah Allah ridho? Gak tahu. Kenapa disembunyikan? Sehingga kita bisa lanjut. Berarti aku ini sholat diridhoi apa enggak ya? Besok sholat lagi sehingga lanjut terus sampai akhir hayatnya. Itulah kenapa disembunyikan. Sehingga kita berharap semoga amal ibadah kita diterima, semoga Allah ridho atas apa yang kita lakukan, sehingga akan lanjut hingga 11 bulan berikutnya. Sekalian. Kemudian karena memang enaknya bulan Ramadan, tadi kan kita ngobrol sama ibu saya, yang dibaca boleh. Kalau konteks masih hangat-hangat bulan puasa, silakan dibaca Al-Baqarah 183 sampai 185. Tadi dibacakan. Ada yang apa lebih kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti ada tattaqun 184 tashkurun 185 yarsyudu, tidak dapat rosyid. Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan ada di 184. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ma'ala hadakum. Bahwa Bapak sekalian, setelah seperti ini kita sudah tukmilul iddah. Jadi diminta menggunakan bilangannya. Gimana maksudnya? Di sini ada kata kamal. Kamal itu sempurna. Beda dengan tamam. Dalam bahasa Arab, kamal itu sempurna. Tamam juga sempurna. Tadi kan walitukmilul itu ada kamal. Kalau kamal, wis pokoknya jangkep, gak iso tambah mana. Lihat ditambah lagi tambah repot. Tapi kalau tamam, misalnya tentang nikmat Allah, itu yang ditambah enak. Lain sekarang tambahin tambah terus. Tapi kalau sudah sempurna, kondisinya puasa sudah lengkap, ibu-ibu pun tadi di 183. Wa ikana minkum maridun, loro pun jangkep ono nanti di luar bulan Ramadan. Perjalanan pun rukshoh jangkep ono di bulan Ramadan. Hamil pun, menyusui pun ada lanjutannya. Bayar fidyah, jadi jangkep lengkap. Karena momen Ramadan ini adalah wis jangkep sempurna programnya. Ketika sudah sempurna, walituk minul iddati walitukat birullah, sehingga kita diminta untuk kemarin malam semua takbiran ini. Nah itu kita hanya untuk walitukat birullah, akbar, mengakbarkan, membesarkan Allah. Semua bahkan di kampung Bogor kemarin itu takbirannya keliling. Diajak untuk memenuhi firman Allah yang 184 ini. Takbiran keliling di sini keliling nomor bukan kemarin. Keliling kampung, keliling kampung, keliling. Nah itu kita belajarkan anak-anak kita atau juga kita semuanya supaya membesarkan, karena sudah sempurna program puasa kemarin. Semua sangat menikmati puasa. Kenapa? Allah takjil gratis. Jadi ada kebahagiaan di bulan Ramadan, Idul Fitri. Jadi ada kebahagiaan ketika bukoy senang, apalagi mau hari raya tadi itu senang semuanya. Kita diminta untuk membesarkan daripada asma Allah Akbar. Ketika Bapak sekalian, konteksnya ini isim tafdil Akbar. Kalau bandingan ini, kalau misalnya bahasa Inggris, ada sekalian, kalau bahasa Inggris biasanya big, gede kan artinya. Bandingnya sopo, dan lebih besar daripada yang lainnya, ada pembandingan. Tapi kalau sudah akbar, Allah bandingannya kan, wes sakarku tene kon bandingan bisa apa wis, karena semuanya kecil. Dibandingkan itu nggak dilakukan dibanding ke. Kalau sama Allah dibandingkan dengan apapun, nggak ada yang bisa mengalahkan. Sehingga ketika sudah sempurna puasa kita, jangan sampai setelah kita membesarkan, efeknya adalah apa? Ketika nanti misalnya ada panggilan sholat, Bapak sekalian, kalau bulan Ramadan kita semuanya sholatnya di musola Al-Firdaus ataupun di Da'watul Khairat,
asik legend. Jadi saya suka ke sana, kadang ke sini, ataupun di Al-Furqan ataupun di Sabilillah. Itu saya kan di sana. Kalau puasa kita awal-awal kita ramaikan sandal kita berjajar di depan masjid, itu gini maksudnya. Di dalam kitab Talbis Iblis tentang setanologi, tentang setan. Pernah tahu setan-setan itu? Ya lihat saya, bukan setan. Tentang setan, itu ditanya ada salah satu setan, namanya setan, siapa kamu mas? Namanya setan Al-Amas. Al-Amas ini kalau ditanya, Mas, bukan, Mas, di antara hamba Allah itu sing paling angel, bukan, sing paling gampang digoda itu siapa? Al-Amas jawab, sing paling gampang digoda di dunia ini siapa? Orang yang melaksanakan ibadahnya yang wajib-wajib aja. Poso kemarin wajib, kan wajib kan? Kutiba alaikumusya, diwajibkan untuk kita semuanya, wajib. Dan Al-Amas ini paling gampang juga itu orang-orang yang hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu wajib, itu gak no kembangan paling gampang dibutuh, bayangkan harus sekalian. Poso Ramadan kan wajib, kita semuanya kemarin puasa. Al-Amas masih bisa menggoda kita karena itu masih wajib. Terus yang paling angel apa jawabannya Al-Amas adalah dia yang melakukan sunnah-sunnah. Sunnah itu apa? Kalau kita tanya sunnah tentang ke fuqaha, orang-orang ahli fikih, sunnah itu kalau di pelajaran sekolah ini, sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa kan? Nah itu buku SD. Sekarang kalau konteksnya seperti ini kita pindah ke ahli sufi. Kalau ahli sufi itu mengatakan sunnah itu as-sunnatu hiya asya. Sunnah itu adalah pagar, sekarang seperti pagar yang dipegang Mas Wawan. Jadi ketika Al-Amas itu goda orang beriman seperti kita semuanya sholat 5 waktu oyi, sholat Ramadan oyi, semuanya melakukan yang wajib-wajib. Tapi Al-Amas sih nyawang adalah gampang, sih sudah budaya apa? Nanti akan tergoda. Loh, kok sih bisa ngerasain aja, sih gibah. Kok sih balik viral 274 triliun, kok sih nyolong hartanya boros. Soalnya paling, tapi orangnya Kristen ya bukan, ini muslim. Paling melakukan yang wajib-wajib aja. Nah, bagi kita yang sudah berhasil di bulan Ramadan, kita lakukan sunnah-sunnahnya. Kita pagri, masuk musola Al-Firdaus, silakan. Kalau dulu qobliyahnya laksanakan, ba'diyahnya laksanakan. Itu jadi pagar. Logikanya, ketika Al-Amas mau goda kita, lo siapa pagar tabrak. Lo sih gak pagar mana sedekah. Lo sih gak pagar mana poso sunnah di luar bulan Ramadan. Sehingga kuat. Siman kuat Ramadan di sholat 5 waktunya sudah kuat. Pagri kokoh akhirnya melakukan sesuatu itu hanya walituk milul idata walitukab birullah, akan dia membesarkan Allah. Paling gede lah, cilik kenapa lampu ya banyak. Karena sudah tadi itu dipagri itu hasilnya dari bulan Ramadan akbar. Kita akan hanya membesarkan Allah, termasuk yang laki-laki. Jangan sampai tiru saya ketika sholat Jumat ya. Biasanya itu di tawatul itu ada kos-kosan depannya, sembahyang di depannya. Itu mesti kita ini khutbahnya di mari. Padahal kalau musiknya sudah bunyi, nanti tanda selesai. Padahal kalau sholat Jumat itu khutbahnya gantinya 2. Jadi laki-laki fas'au ila dzikrillah. Kalau kita dipanggil sholat Jumat, kita datang. Kalau dibudul mau izin ya. Oh ini Pak, aku sholatin iso kasih bodoh. Lah no, wis iso iku sih. Gitu. Daripada gak sholat, itu dulu. Ini daripada aku ini biasanya gak ini posoan siji wis lama. Kenapa? Allah itu lebih suka yang sedikit dan dalam. Al-Quran baca setiap Ramadan sampai kata 2 kali. Setelah Ramadan gak macam-macam, itu rugi. Tidak disukai Allah Muhammad. Yang lebih dicintai Allah itu meskipun sedikit tapi dakwah. Biasanya ada Ustadz guru kami tanya, setelah ketika khatib Idul Fitri ditanya, siapa di antara bapak sekalian yang sholat malam tadi? Padahal harusnya pendidikan bulan Ramadan itu setelah biasa tarawih dilanjutkan dengan biasa sholat malam. Kami yakini, bapak kami ngasih contoh setiap pagi, itu mesti suaranya dibanterkan. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ketika ceramah seperti ini disampaikan, nanti dia itu akan menemani kita dan kita akan meyakini, Bapak saya ini wis ditanaungi dengan cahaya sholat cahaya, kita kanannya,
kirinya, atasnya. Nah, kita ini loh sekalian, mau kemana setelah kita hidup ini? Coba kita renungkan, mau kemana? Dulu saya kecil dikasih land, setelah itu tambah tua, selesai. Setelah itu akan menjadi penghuni di depannya sawah susi, baksilnya di situ aku dua sebelah. Akan di situ. Siapa yang akan menamani kalau enggak? Yang kita usahakan sekarang. Kemudian Bapak sekalian, berikutnya tadi itu ada walitut milul iddah, kita sempurnakan. Dan walitut milul iddah dan walitut kabilullah ma'alah hadaku. Setelah Allah, hanya Allah yang maha besar, kita itu disuruh minta apapun. Nasta'in kalau di surat Al-Fatihah itu nggak ada objeknya, jalur apa sih? Jalur apa? Nggak dituliskan jalur apa? Itu sakarpu, jalur apa ini? Itu konteksnya dalam bahasa Al-Quran yang luar biasa. Nah sekarang kita minta apapun itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita puasa sempurna, kita besarkan asma Allah, kemudian ma'ala dahu. Tapi dikasih apa? Jalur ini. Apa yang diminta? Ma'ala dahu. Kita hanya minta hidayah. Lek wis oleh hidayah duwe akeh gampang gak akan disetir. Lek wis oleh hidayah kalau masalah pasti akan melakukan sesuatu yang gak akan melenceng. Jangan sampai tren sekarang bunuh diri sekeluarga. Kalau di Malang kemarin teman karya kami guru Pak Nis itu istrinya suami sebagainya itu suka ngetren. Ada yang lompat dulu dari kenapa? Karena nggak minta satu hidayah. Kalau kita dapat hidayah, apapun yang akan terjadi kita akan tetap tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik. Terus sekalian, dan yang terakhir kita diminta yang tadi saya sampaikan yaitu bersyukurlah laku taskurun. Semoga kita semuanya pandai menjadi orang yang bersyukur. Dan di surat yang belum dibaca oleh ibu saya, gongnya sebenarnya di situ. Setelah kita sempurna bulan puasanya, kita hanya membesarkan asma Allah, kita hanya meminta hidayah dari Allah, kita sudah pandai menjadi orang bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi, leono hambaku takon aku. Kalau di Al-Qur'an Bapak sekalian, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil anfal. Ketika ada umat atau hamba Allah itu tanya, itu legator yang jawab itu disuruhkan Muhammad ngomong seperti itu. Kul, itu nyampaikan. Bisa dicek surah Al-Anfal. Kalau ada hamba yang bertanya tentang harta rampasan, Allah meminta Rasul menyampaikan ke umatnya. Tetapi Bapak sekalian, ketika faida salaka ibadi, ketika hambaku minta padaku, Allah langsung jawab sendiri. Bukan Nabi Muhammad langsung. Tapi ini kronik, aku sedih jadi bohong. Ini sebuah keyakinan iman. Jadi aku sedih jadi bohong. Sekalian, ketika ini kita yakini, karena kita orang muslim semuanya, akhirnya laku ya syukur. Kita akan menjadi orang yang rasyid, yang lurus. Apapun yang terjadi, kita akan maintain, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir Bapak sekalian, biasanya saya kalau di para pemuda, saya ingin menyampaikan yang laki-laki, para generasi khususnya tadi saya sebut di situ ada teman-teman putranya Pak Sugeng juga ada, tapi gondok dulu, nggak gondok biasa namanya masalah. Catur, ya saya panggil itu. Ini untuk para pemuda, Mas Arfi juga sama. Jadi bulan Ramadan, bulan melatih menjadi laki-laki yang jantan. Kalau jenengan semuanya jantan, sejati seperti apa? Laksanakan versi Al-Quran. Jantan seperti apa? Jangan sampai kalau ditanya, bapaknya ada yang jomblo. Ini referensi ibu cari mantu. Laki-laki yang jantan seperti apa? Jangan sampai laki-laki versi paradigma sekarang. Mohon izin. Kalau ditanya, lanang sing datang sing jantan sejati ya apa? Pasti murid saya akan jawab. Pertama, gagah, tegak, respect, ya, triplek. Itu seperti itu Pak. Biasa-biasa. Iya, soalnya ini lihat kulitnya putih, nalar menclok preset. Sing ngono niku versi yang mereka lihat. Laki-laki yang jantan menurut mereka. Tetapi mari kita geser. Laki-laki yang jantan menurut Al-Quran, Bapak sekalian. Dalam bahasa Arab, lanang itu ada dua, ad-dzakaru sama ar-rijalu. Kalau ad-dzakaru disebutkan di konteks Al-Quran mesti isinya tentang warisan, penciptaan manusia. Pokok lanang disebut dzakaru. Jangan sampai teman-teman semua setelah bulan Ramadan tetap jadi dzakaru, pokok lanang. Tadi kalau lanang sejati apa? Biasanya jadi sering ke gym, kuat ngangkat 60
kilo barbel sampai 1 sekali kuat, itu laki-laki jantan menurut banyak. Tetapi versi Al-Quran bukan yang itu, yaitu atau 108 fihi rijalun, di dalam masjid. Ibu cari mantu, cari di masjid, jangan di museum angkot, gak ada. Gak ketemu angkot, ketemu sapi ya. Itu laki-laki yang jantan. Fihi rijal. Kenapa? Karena rijal termasuk di dalamnya ada sifat ar-rujulan, jantan. Kalau dzakaru larang, pokoknya larang. Tapi kalau rijal dalam Al-Quran disebutkan dia selalu mengisi masjid. Terus kalian silakan, jangan sampai hanya bulan Ramadan. Setelah Ramadan Firdaus ini kita isi terus, istiqomahkan untuk senantiasa tadi selain wajibnya, sunnahnya kita isi sehingga kita benar-benar jadi rijal. Jangan sampai aja nggak karo. Pokoknya lanang lahir seperti dulu, lanang yus, lanang pelan kau rugi. Karena ada pilihan lainnya. Jadi laki-laki jantan adalah ya senantiasa mengisi soft masjid. Itulah hasil dari pendidikan bulan Ramadan. Sehingga semua orang boleh ikut lebaran. Lagi ini hanya ini nanti dulu kabian. Nggak beli baju ya dikasih. Semua orang muslim boleh lebaran. Kalau ini ceramahnya Ustaz Zainul MZ. Tetapi tidak semuanya berhak untuk Idul Fitri. Yang Idul Fitri hanya orang yang puasa-puasa dan menghidup ihya sunnah, yang menghidup sunnahnya, kemudian yang senantiasa mengisi sosok masjid. Lebaran silakan lebaran. Rame-rame senang-senang mercona, kita nggak tahu itu zakaru atau rijal. Pesannya, mari kita jadi laki-laki yang jantan. Karena kemana lagi laki-laki jantan itu nanti kan jadi role model anak. Terima kasih. Mungkin terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bulan puasa kita, serta kita semuanya benar-benar menjadi pribadi yang fitri, suci kembali. Semuanya sudah dicuci dengan bulan Ramadan. Tadi Pak RT sudah bilang, mari kita saling maafkan. Itu habib nanas yang agak susah. Kalau yang habib Allah maha menerima tobat, gampang sifat astagfirullah sepurane disepurani. Ada di kitab siapa ini? Kita Bapak Ustaz Ketua MUI Batu. Ada hamba yang sudah diputus masuk neraka, tapi muter-muter nang rokok. Tolak, kok gak perlu buang baku ibu. Kok gak perlu bu? Malaikat ngomong kok gak perlu bu. Ditanya, kok gak perlu bu? Rokok kenapa? Loh, rokok tak kira lebu surga. Nah, hanya prasangka kita aja. Kira lebu surga, wes lebu nang surga. Ini Ketua MUI Batu bilang seperti itu dalam rujukan kitabnya, saya lupa. Kita berprasangka saja baik pada Allah, itu sudah modal. Mari kita lanjutkan dengan modal yang sudah kita dapat di bulan Ramadan. Demikian Bapak sekalian, mari kita berprasangka baik dengan saudara-saudara kita. Insya Allah semuanya ikhlas. Belum minanas, kita minta maaf ketika tangan salaman tadi itu ada muslimani yang takiyani fayatasofahani ghufrallahumma qabla at-tafarraq. Jadi dalam hadisnya ketika ada dua seorang muslim salaman, sini jangan, dosanya akan rontok. Dosanya akan rontok. Qabla at-tafarraq. Coba kita semuanya saling maafkan kepada Allah, kita diampuni. Kemudian jangan sampainya agak susah itu ketika kita di grup medsos ya, ngerasani presiden agak susah. Ketemu Pak Jokowi itu susah, tapi dirasani. Padahal ketemu Pak Jokowi, wis digeser tapi ajudannya angin, ya wis semua angin. Sehingga kalau kita mau ketemu ini adalah sebuah nikmat. Mari kita ikhlaskan diri kita, mari kita saling maafkan. Mohon maaf sudah garing semuanya. Kita akhiri dari pertemuan kita hari ini dengan baca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.